Nah, sebelumnya guys, saya ada satu buat surprise bagi kalian. Saya ada tamu spesial, seorang mahasiswa dari USA yang ikut saya saat ini magang, dan ini merupakan satu kesempatan yang baik untuk kita mendengar langsung dari beliau bagaimana pengalaman dan apa yang dia lihat selama ini mengenai alkohol and drugs. Saya panggil tamu saya, Isaac Underhill. Isaac. Ya. Ya, halo Isaac. Hello. How are you? I'm good. Good How ya. are you? Ya, Isaac akan memperkenalkan diri. Saya akan ngomong bahasa Indonesia. Nanti Isaac sedikit ngomong bahasa Inggris, tapi dia akan cerita bagaimana sejarahnya dulu dia pernah di Indonesia. Yeah, hello guys. My name is Isaac Underhill. I'm from the United States, but I lived 8 years in Kalimantan, so I can speak Indonesian also. Saya ngomong bahasa Indonesia nih guys ya, karena Isaac mengerti dan fasih berbahasa Indonesia juga. Tapi kalau nanti nggak ngerti-ngerti dikit, bisa bahasa Inggris. Oke guys. Sekarang ini sedang posisi di mana, tinggal di mana, dan sekolahnya di mana? Saya ingin masuk sekolah kedokteran seperti Dr. Royman. Saya kalau di Amerika harus pre-med dulu 4 tahun, lalu lanjut sekolah kedokteran 4 tahun. Jadi saya sudah selesai pre-med itu 4 tahun, dan saya dalam proses masuk sekolah kedokteran. Dan saya ada kesempatan tahun ini untuk datang kembali ke Indonesia selama 3 bulan. Jadi saya bergabung dengan Rumah Sakit Selam untuk shadowing, lihat-lihat seperti apa rumah sakit, spesialis mana mungkin nanti saya mau ambil. Oke, good. Jadi bisa 7-8 tahun jadi dokter ya? Bahkan lebih ya? Iya, kalau mau kalau sampai selesai spesialis bisa 12 tahun. 12 tahun guys, itu kan suatu pilihan ya sebagai profesi dokter. Nah, tadi saya sudah membahas sedikit mengenai alcoholism and drugs addiction ya, hubungannya antara alcoholism dan drug addiction. Nah, mungkin Isaac bisa menceritakan sedikit pengalaman di USA mengenai alcoholism, seberapa besar masalahnya dan bagaimana sih di sana rule-nya, aturannya di sana. Oke, ya. Jadi kalau di Amerika oleh pemerintah orang di bawah 21 tahun tidak boleh konsumsi alkohol atau merokok, tapi sering masih ada orang ya cari itu mungkin dari orang tua atau dari teman yang sudah di atas 21 tahun. Jadi itu masalah besar untuk orang yang masih muda, dan masih ada banyak peer pressure di Amerika mengenai alkohol. Jadi itu masih masalah yang cukup berat di Amerika. Sepertiga kecelakaan mobil kendaraan di Amerika ada terikat dengan konsumsi alkohol. Ya, hampir sama guys ya, sama kita di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan ya, problem kriminalitas, problem kecelakaan lalu lintas ya, dan juga banyak penyakit mengenai alkohol. Oke, apa anjuran untuk dari Isaac kepada generasi muda ya, menurut Isaac untuk menghindari ketergantungan alkohol atau alkoholisme ini?
Ya, sebetulnya sekarang saya kerja di UGD di Amerika sebagai asisten perawat. Jadi saya cukup sering melihat orang masuk UGD dengan masalah alkohol. Mereka mungkin mau berhenti pakai alkohol atau kecelakaan karena alkohol. Ya bagi saya menghindari alkohol atau kalau konsumsi alkohol hanya di atas 21 tahun, ya jangan terlalu banyak, mungkin sedikit-sedikit saja. Oke, amazing guys ya. Isaac, seorang USA bisa ngomong bahasa Indonesia sangat perfect. Oke guys. Nah, terakhir Isaac, apa harapan Isaac ke depannya ini setelah menjadi dokter ya? Kenapa memilih dokter? Ada nggak punya background dulu ayahnya atau keluarga yang seorang dokter? Oh iya, jadi keluarga saya dulu tinggal di Kalimantan. Bapak saya seorang pendeta, bukan dalam bidang medis, tetapi dia pendeta. Tetapi waktu saya di Kalimantan, saya lihat banyak orang dia sakit dan tidak sistem kesehatan ada kekurangan dokter dan perawat mungkin tidak cukup di Indonesia dan pasti di desa lebih parah lagi. Jadi karena saya melihat itu, saya mulai tertarik dengan hal-hal medis dan saya kembali ke Amerika, ambil itu S1 Pre-Med dan saya masuk rumah sakit di Amerika dan itu juga di daerah desa bukan di kota. Woi, jadi mau kerja di Indonesia nggak nanti? Belum tentu. Karena Indonesia udah perfect, ya perlu apa lagi nih? Ya, oke. Oke, yang terakhir saya ingin tanya, ini lagi masalah di Indonesia nih, katanya sekolah dokter tuh mahal. Nah, bagaimana tuh di Amerika? Sekolahnya mahal nggak, bener nggak? Atau memang kalau sudah jadi koas atau klinis sekolah klinis ya, koas ya, apakah sudah dibayar? Apa di sana bagaimana? Iya, kalau di sana sekolah kedokteran sangat mahal, mungkin sampai 4 miliar untuk semuanya. Iya. Tapi kalau sudah residency, sudah dapat gaji. Itu gaji ya tidak begitu tinggi, tapi bisa untuk tempat tidur, makanan bisa, itu sudah cukup. Dan biasanya orang kalau mau masuk sekolah kedokteran, kecuali orang tua bisa langsung bayar, harus pinjam. Ya. Jadi kalau sudah selesai dapat gaji bisa bayar kembali seperti itu. Oke, jadi sebenarnya nggak murah-murah juga ya guys. Jadi memang bener ya sekolah kedokteran mahal, tapi ada sistem yang membuat orang itu bisa nanti suatu saat akan membayar. Tapi ada juga yang scholarship, betul? Ada, tapi jarang ketemu. Kadang-kadang pemerintah bisa bayar itu pinjaman kembali, bisa bayar kembali kalau kita kerja di tempat desa atau tempat yang kurang dokternya kurang. Nah, saya tanya terakhir, Isaac ini yang kategori mana? Bayar sendiri atau ada yang mensupport? Saya mau cari beasiswa, tapi kalau belum tentu dia bisa, jadi kalau tidak bisa ya pinjam. Oke guys, ya. Jadi yang pada bayar sekolah di Indonesia tuh jangan nganggap mahal ya, memang mahal. Tapi yang ada beberapa kemungkinan. Jadi yang kalau di sekolah negeri sangat murah memang uang sekolahnya, bukan gratis loh, tapi bayar juga, tapi disubsidi oleh pemerintah, oleh rakyat Indonesia. Nah kalau di swasta ya memang dibayar, otomatis keluar dari dompet sendiri guys, sama sebenarnya dengan di USA. Oke guys, terima kasih Isaac, thank you very much. I hope you can finish your study and success be a doctor. Okay. Okay.
See you guys ini pada episode kali ini, semoga bermanfaat. Kami dari Royman BTKV Channel mengharapkan dukungannya terus supaya banyak yang menonton edisi kali ini. Oke guys, saya bersama Isaac sekarang di Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Saya sudah berjalan-jalan tadi, hospital tour dari OPD sampai ke ruang perawatan. Salam sehat, Dr. Royman.